Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali sehah wal afiyah wa fi taatillah. Mudah-mudahan bisa langgeng terus begini sampai nanti meninggal dengan husnil khatimah. Amin Allahumma amin. Nah, ini kalau wajah saya kelihatan lungset, mohon maaf, baru nyetir sekitar 600 kilo. Ya, baru nyetir 600 kilo. Jadi kalau lungset ya wajar-wajar saja. Kalau enggak lungset ya alhamdulillah. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar tentang jangan nyinyir. Judulnya jangan nyinyir. Ini bahasa baru ya. Waktu saya lahir tuh saya enggak pernah dengar kata nyinyir gitu ya. Sampai saya SD juga enggak dengar kata nyinyir. Saya SMP enggak dengar kata nyinyir. Saya SMA enggak dengar kata nyinyir. Belum sempat kuliah enggak dengar kata nyinyir. Punya anak itu, sampai anak saya ya alhamdulillah ya yang paling besar SMP, saya belum dengar kata nyinyir. Tapi kira-kira beberapa tahun ini ya, itu kata nyinyir populer. Memang ada nyi yang namanya nyir. Nyinyir itu tidak ada ya. Nyinyir ini kan apa ya? Apa arti nyinyir apa? Yang pas itu. Ini ibu-ibu lebih paham dibanding bapak-bapak. Karena ibu-ibu suka, oh enggak loh ya. Enggak. Ya, kata nyinyir ini apa ya? Ngomong merendahkan orang gitu ya. Jadi ngomongin orang lagi berbuat apa dinyinyir ya, direndahkan, dihina ya, dijelekkan dan lain sebagainya. Muslim yang satu dengan muslim yang lain, manusia yang satu dengan manusia yang lain, itu enggak boleh saling merendahkan, enggak boleh saling menghina. Apalagi kalau sampai kita itu mempopulerkan aibnya orang. Yang sudah pasti aib tidak boleh dipopulerkan, apalagi yang enggak jelas, apalagi yang enggak jelas. Dan itu nanti yang akan menyebabkan seseorang masuk neraka, dan masuk nerakanya terjun bebas, enggak sampai dasar. Saking jerunya itu, enggak tekan-tekan. Yang lain mungkin baru masuk, udah masuk selnya. Tapi kalau dia terjun bebas, enggak sampai itu ya. Saking nanti neraka itu kalau paling bawah kan paling panas. Paling bawah paling panas. Seperti kalau kita masak itu pakai apa arang ya, pakai arang itu yang paling panas kan yang di arangnya itu yang paling panas. Nanti neraka juga seperti itu, naudzubillah min dzalik. Bahan bakarnya diantaranya batu dan manusia. Ini manusia yang di dasar-dasar itu mudah-mudahan jenengan sama saya dan kita semua enggak masuk dasar maupun atas ya. Bebas masuknya surga. Amin Allahumma amin. Tidak boleh kita senang lihat orang susah. Lah ada orang itu yang hidupnya kalau lihat orang susah senang. Na'udzubillah min dzalik. Lihat orang kena musibah senang. Apalagi yang kena musibah itu orang yang sebel sama dia. Oh, kualat toh. Biar ngerasain dia. Ya biar dia ngerasain. Tuh kualat sama saya itu. Kena tuah saya itu ya, kena tuah saya itu, akhirnya itu dia. Sekarang kan hidupnya seperti itu. Tuh sekarang dia kan pisah dengan suaminya, sekarang dia pisah dengan istrinya. Tuh sekarang dia jadi orang yang ekonominya remuk tuh dia sekarang. Tuh rasain, naudzubillah min dzalik. Kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh diucapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah di halaman yang ke-137, wa iyyaka wasyamatah bi ahadin minal muslimin wa hiya an tafraha bima yanzilu bihi minal masaib. Hati-hati kamu jangan sampai punya asyamatah. Syamatah itu sikap senang dengan suatu keburukan, musibah yang menimpa seorang muslim. Jangan sampai kamu kalau ada muslim kena musibah, kamu senang. Nah Bu, ayo introspeksi diri. Ini kadang-kadang itu cara ibadahnya beda dikit, terus yang beda kena musibah terus senang. Na'udzubillah min dzalik. Tetangganya sama-sama muslim, bersama yang enggak muslim saja enggak boleh kita senang kalau kena musibah. Ini tetangganya sama-sama muslim, kena musibah, senang. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala alaihi salatu wassalam, la tudhhir syamatah bi akhika fayu'afiyahullahu wa yabtalik. Jangan kamu tunjukkan rasa tidak senang. Jangan kamu tunjukkan rasa senang. Jangan kamu tunjukkan rasa senang atas musibah yang menimpa saudaramu. Fayu'afiyahullah, nanti Allah akan menjadikan kondisi saudaramu itu baik dan kamu akan diuji dengan ujian yang sama. Nah, ini ibu-ibu nih, pemirsa dimanapun Anda berada, bapak-bapak juga yang nonton tayangan ini, mbak-mbak juga, ya, mas-mas juga yang sudah mencapai usia balik. Kalau kita lihat ada orang kena musibah kok kita senang, contoh, karena musibah itu kan macam-macam. Ada musibah fiddin, ada musibah fid dunia, ada musibah dalam beragama, ada musibah di dalam kehidupan dunia. Contoh, motor hilang, musibah atau enggak musibah? Musibah. Dipecat dari perusahaan, musibah atau enggak musibah? Musibah. Buat mayoritas manusia kan ini musibah. Kemudian wafat salah satu anggota keluarga, musibah atau bukan musibah? Musibah. Mobilnya ditabrak, remuk gitu, musibah atau enggak musibah? Musibah. Rumahnya ya ambruk karena gempa bumi atau keterjang banjir, musibah atau bukan musibah? Musibah. Ini namanya musibah dalam dunia. Musibah dalam dunia. Tapi ada musibah dalam urusan akhirat. Contoh, terlibat maksiat minum khamr, musibah atau enggak musibah? Musibah. Ya sangat musibah. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang terlibat dalam zina, musibah atau enggak musibah? Musibah. Enggak pakai pakaian yang nutup aurat. Sudah balik seorang wanita buka aurat, musibah atau enggak musibah? Musibah. Sudah balik seorang pria juga buka aurat, musibah atau enggak musibah? Musibah. Kemudian sholat bolong-bolong. Kalau ibu-ibu kan sholatnya sering bolong-bolong. Karena wajib bolong ibu-ibu loh ya. Nah kalau lagi menstruasi kan nggak boleh sholat. Ini normal manusia dalam keadaan suci. Ya dalam keadaan suci wajib sholat. Ya wajib sholat. Tapi sholatnya bolong-bolong. Subuh nggak sholat. Zuhur sholat. Asar rodok males nggak sholat. Maghrib sregep giat sholat. Isya gabung sama zuhur. Maksudnya nggak sholat sekalian gitu ya. Nggak sholat. Males sholatnya, bolong-bolong, musibah atau enggak musibah? Musibah. Nah musibah dalam urusan agama itu jauh lebih rugi, jauh lebih jelek dibanding musibah dalam urusan dunia. Nah kita enggak boleh seneng kalau ada muslim kena musibah. Contoh, ada muslim kok mabuk, terus kita seneng. Senengnya itu maksudnya memperolok dia, nyinyir tadi itu loh ya. Orang kok hidupnya mendem wae. Buat pemirsa dimanapun Anda berada, mendem itu bahasa Jawa. Mabuk yang sudah kecanduan ya, teler berat itu, urip kok mendem wae, hidup kok mabuk saja, mabuk terus. Nyinyir dia, jelekkan orang itu. Hidup kok mabuk saja, hidup kok mabuk saja. Dia jelekkan saudaranya muslim.
Ya, jelekkan saudaranya muslim. Atau ada orang yang nggak sholat. Dia bukan nasehatin, orang nasehatin kan nggak nyinyir, masuk nasehatin nyinyir ya. Nah, nggak ada nasehat tapi nyinyir itu nggak ada. Dia nyinyir, kamu tuh kok jadi orang nggak pernah sholat ya. Memang kamu tuh orang malas, kelihatannya duitmu banyak, tapi neraka tempatmu, Masya Allah. Kita nggak boleh seperti itu, kita ya. Tapi jenengan kalau dengar ada orang seperti itu jangan suudzon ya. Oh ini orang jahat, bodoh wae berarti awakmu. Berarti kamu sama saja. Mungkin orang itu hatinya niat nasihati, cuman mulutnya saja kasar, nggak ada niatan nyinyir. Tapi kita nggak boleh nyinyir orang, merendahkan orang nggak boleh. Atas maksiat yang dia lakukan. Orang kok hidupnya nggak sholat, mau jadi apa kamu sama kambing masih bagus kambing gitu ya. Tapi artinya merendahkan, artinya menghina, artinya nyinyir tadi. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Maka Allah akan menyembuhkan dia dan nguji kamu dengan penyakit yang sama. Mas, pripun? Ngeri atau enggak ngeri? Oh, kita ini sebel sama orang yang mabuk, yang mendem, tapi kita hina-hina. Ya orang yang mabuk kita hina-hina. Hina loh ya, bukan nasihati ya, menghina. Maka nanti akan dibalik sama Allah Ta'ala. Yang mabuk jadi ahli masjid. Nah kitanya na'udzubillah min dzalik bisa-bisa jadi mabuk. Ojo ngomong orang mungkin, enggak mungkin. Wah, itu enggak mungkin saya lakukan. Mas, setan ki akeh. Setan itu banyak. Oh yang tadinya rajin sholat jadi bedal enggak sholat ya banyak. Yang tadinya itu enggak pernah sholat jadi imam masjid ya banyak. Yang tadinya itu preman jadi pimpinan orang-orang beriman ya banyak. Yang tadinya beriman tiba-tiba jadi orang enggak mau iman juga ada. Jadi hidup itu jangan sombong, jangan merasa enggak mungkin, hati-hati. Muhawilul ahwal itu Allah, yang bolak-balikkan kondisi jagat raya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Muqallibal qulub, yang bolak-balik hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita enggak boleh nyinyir. Enggak boleh nyinyir. Makanya teman-teman saya dimanapun Anda berada, kalau lagi ada orang diuji dengan hal yang enggak enak, jangan ikut-ikutan ngomongkan. Nanti tunggu tanggal mainnya, kamu yang kena. Kamu yang akan diuji. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira ini ngeri atau enggak ngeri? Ngeri ya? Ngeri. Dalam urusan dunia juga sama. Kita senang tetangga kita kena musibah. Orangnya pelit. Emang nyebelin ya orang pelit itu ya. Orangnya enggak pernah kumpul sama tonggo. Orangnya enggak serawung dan tidak pernah menyapa tetangga. Motornya 3 hari itu hilang semua. Jenengan jadi tetangganya ngucap apa? Alhamdulillah. Bukan itu ajaran Islam. Iya, inna lillah. Kemudian ya berbela sungkawa. Oh, Mbak Yu, motornya hilang 3. Ya Allah, mudah-mudahan dapat ganti. Mulutnya tapi hatinya rasakno ya padha wae. Allah lihat hati kita, ini hatinya enggak boleh senang, la tafrah. Jangan senang dengan musibah yang menimpa saudaramu sesama muslim. Yang non muslim saja kita enggak boleh senang kok. Pokoknya manusia, makhluk Allah kena musibah kita enggak boleh senang. Tuh contoh ada seorang ulama, tetangganya itu nyembahnya api. Alhamdulillah kan, tetangga jenengan kan yo akhirnya yo sholat, enggak nyembah api itu. Kalau punya tetangga nyembah api kan yo rodok was-was ya. Paham was-was toh ya? Ya, was-wasnya ini nanti kalau lali tidur terus kebakaran kan yo naudzubillah min dzalik, was-was. Ini tetangganya penyembah api. Kebetulan dia seorang pedagang ulung. Ya, pedagang ulung. Nah, bulan itu semua modalnya itu digunakan untuk kulaan. Kulaan itu bahasa Indonesianya apa ya? Membeli barang untuk dijual lagi dalam jumlah besar. Ya, kedawan ya. Kulaan, itu kan dari bahasa Jawa, betul kan ya? Grosir kan jualnya, betul kan? Nah, kalau bahasa Indonesia yang sekarang itu apa itu? Reseller. Ya, betul ya?
Reseller itu jual lagi, beli untuk dijual lagi, tapi cuman pinjem sama orang titip. Tapi kan nggak modal kalau reseller, kadang ya modal juga ya. Ini duitnya semua kulaan dihabiskan untuk beli barang. Lah kok dilalah, ya kersane Gusti Allah. Itu barang yang berangkat, kontainer-kontainernya itu dirampok di tengah jalan. Berarti duit entek kabeh. Hartanya habis. Sementara tetangganya ini muslim ulama. Coba kalau jenengan punya tetangga nyembah api, terus duitnya entek, ngomong apa? Syukur. Naudzubillah min dzalik. Bukan begitu ajaran Islam. Apa yang dilakukan sama ulama tadi? Ulama tersebut tiap hari ada pengajian sama murid-muridnya. Hari itu bilang sama muridnya, hari ini pengajian libur. Loh, kenapa guru? Kita mau takziah, turut berbelasungkawa kepada tetangga saya yang nyembah api, dia baru kena musibah, hartanya habis. Ayo ikut saya jenguk ke sana. Ditiru nih, ditiru. Kalau sama non muslim aja kita disuruh seperti ini, apalagi kepada sama muslim. Apalagi itu ponaan, apalagi itu bibi, apalagi itu paman, nak dulur misanan ya, saudara, kerabat, itu haknya loh lebih. Wis tonggo muslim kerabat, double-double itu. Tok. Yo enggak assalamualaikum, karena menghormati yang non muslim juga, nanti bingung jawabnya apa kan begitu ya. Tok. Kalau bahasa Inggrisnya anybody home, ya ada orang di rumah gitu kan. Keluar nih yang punya rumah. Yang punya rumah kaget, loh ulamanya tetangga saya moro. Ya, apa yang bisa saya bantu katanya yang non muslim tadi yang penyembah api. Maka ulamanya tadi ngomong, saya yang nanya sama jenengan justru apa yang bisa kami bantu. Karena saya dengar Anda baru kerampokan, habis bersih, harta Anda ludes semuanya. Apa jawabannya Majusi tadi yang nyembah api? Jawabannya mengagetkan ulama tadi. Enggak apa-apa, duit hilang bisa dicari. Yang penting agama saya enggak hilang. Ulamanya ngomong sama muridnya, catet. Catatan ilmu, pengajiannya di sini saja. Catat, Masya Allah. Catat, muridnya nyatet nurut. Enggak murid terus ngomong, mosok toko Majusi, penyembah api ini Ustadz ini enggak beres ini. Penyembah api ngeluarkan kalimat kok disuruh nyatet, katanya ilmu. Karena ilmu itu miliknya hamba Allah, dimanapun dapat dia diambil. Selama itu sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan masuk. Akhirnya diajak ngobrol. Lah Anda ini kok, mohon maaf loh ya, saya lihat Anda orang yang betul-betul teguh megang ajaran Anda sebagai penyembah api. Lah kenapa Anda nyembah api? Ini di kitabnya disebut begini ya. Kenapa Anda nyembah api? Dia jawab, nah saya mau berbuat baik sama apinya, tak jaga dia, tak sayang-sayang dia, biar nanti dia di neraka itu kenal saya, enggak bakar saya. Katanya penyembah api. Nah ulamanya ngomong, oh begitu, iya. Daripada nanti di neraka enggak jelas, dia kenal kamu atau tidak, coba kita tanya di dunia. Dia kenal sama kamu atau tidak? Dia kenal sama saya atau tidak? Saya nyembahnya Allah yang menciptakan api dan menciptakan jagat raya. Kamu nyembah api. Mari kita bersama-sama memasukkan tangan kita ke dalam api. Coba siapa yang terbakar dan siapa yang tidak terbakar. Mestinya dia udah kenal sama kamu 70 tahun yang enggak bakar kamu. Nah, penyembah api ini mikir, iya, bener juga kalimatnya ini. Maka penyembah api tadi mengucapkan puja-pujinya dan lain sebagainya. Tangannya dimasukkan ke dalam api. Belum masuk udah melonyoh. Loh kok gak kenal saya dia? Nah ulama tadi ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Dimasukkan. Itu seperti sate dibolak-balik gak kobong. Bukan sulap, bukan sihir saudara-saudara. Bukan. Ini karomah, keramat ya. Karomah, keramat. Gak terbakar. Nah, si Majusi kaget. Loh kok gak kobong? Ulama yang jawab, saya nyembah yang menciptakan api. Saya minta tadi dengan nama Allah, biar apinya dijadikan tidak bakar saya. Saya minta sama Allah. Oh gitu, iya. Udah kalau begitu, saya mau memeluk agama Islam. Ucapkan 2 kalimat syahadat.
Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, malaikat Israel kebetulan mampir. Ya, terus ngajak pergi Majusi tadi. Ya, saatnya kamu meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Is dead, meninggal. Muslim enggak punya dosa. Terus langsung swarga. Lah ulamanya lihat peristiwa itu, kaget. Langsung geblak juga, blok. Enggak obah, muridnya geger. Loh, kok loro? 2 kok bareng ini ya, dikirakan sudah meninggal juga ini gurunya. Dioyak-oyak guru. Sekian lama, akhirnya sadar ternyata pingsan. Ya, sadar, bangun gurunya. Ketika gurunya bangun masih pucet gitu ya, ditunggu agak enak ditanya, guru kenapa kamu sampai pingsan dan menggigil bergetar seperti ini? Dijawab, lah ini loh, 70 tahun nyembah api. Sama Allah Ta'ala di akhir umurnya dikasih hidayah masuk Islam. Tempatnya surga. Lah saya ini nanti akhirnya bagaimana? Lah aku tidak diwalik. Saya takut kalau terbalik nanti akhir saya jelek. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah pemirsa dimanapun Anda berada. Maka kita nggak boleh menghina orang. Wujudnya maksiatnya maksiat setan, sepol-polan loh ya. Maksiatnya maksiat setan, nggak boleh menghina. Tugas kita cuman amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihati, nggak boleh hati yang ngelek-ngelek, hati yang merendahkan nggak boleh. Yang boleh nasihah. Nasihah itu dari kata sesuatu yang tulus. Teko hati. Nak, ger, do. Orang dulu kan begitu. Orang sekarang ibu sama anak aja kebaca tuh ngomong, motone dinggo. Wah, anaknya sendiri gitu ya. Sama marah, bukan sama sayang. Kalau sama sayang itu lain, ya sama sayang beda. Gak boleh menghina orang. Nanti kita akan diuji yang sama, sementara dia disembuhkan dari musibahnya itu, dari penyakitnya itu. Urusan dunia maupun akhirat. Sekarang ada orang yang miskin ekonominya, kita nggak suka, kemudian dia kena musibah, kita hina-hina, itu makanya dia males gitu, maka nggak dapat duit itu. Dia males makanya ya begitu, kamu tuh males memang, hidup cuman ngatung minta-minta kamu itu, welek-welek, wah lambene wis pedes. Ya, nyinyir tingkat tinggi. Ya, nyinyir tingkat tinggi. Ini kalau niatnya menghina, niatnya merendahkan, niatnya senang kok lihat orang kok begitu tuh senang, menghinanya itu dengan senang. Hasilnya apa? Nanti dia akan dibuat jadi ekonominya mapan bahkan kaya, yang nyinyir nanti akan dibuat jadi remuk, lebih remuk dari dia. Mau coba? Na'udzubillah min dzalik. Ini suatu hal yang mengerikan. Jangan kita coba-coba yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kata Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, wahdar an tu'ayyira musliman bidzanbin waqa'a fih. Hati-hati kata Habib Abdullah Haddad, jangan sekali-kali kamu menghina seorang muslim atas dosa yang dia terjerumus melakukannya. Muslim terjerumus berbuat dosa. Pada hakikatnya kan nggak ada orang yang berbuat dosa ya. Jawabannya kan aku kalah mbek nafsuku, kalah mbek setan aku. Setannya pinter banget tuh. Loh itu ayu sepiye meneh. Macam-macam kan? Wah gimana ya, orangnya ganteng loh. Jadi saya tergoda. Wah, sebetulnya saya tuh tahu nih dosa, saya enggak mau. Tapi ya sepiye ya. Setanku akeh. Ya kan? Macam-macam maksiatnya itu. Maksiat macam-macam. Manusia melakukannya. Enggak boleh kita menghina. Apapun dosanya, la tu'ayyir, menghina dia. Kamu kok sampai bisa loh ya, kok tekan loh ya kowe ya. Kok iso loh awakmu ngono. Kamu kok bisa ya? Kalau kamu masih mending orangnya ada di hadapan. Kadang-kadang kan orangnya ada jaraknya 300 kilo, 400 kilo. Bahkan orangnya itu sudah entah di mana. Kok bisa ya dia berbuat seperti itu ya? Kok tega ya dia berbuat seperti itu ya? Kok ya tekan ya dia berbuat seperti itu ya? Kok ya bisa ya? Kok ya bisa? Entenono, bariki awakmu. Orang yang suka begitu tunggu saja. Akan tiba gilirannya, dia akan diuji yang sama, sementara yang tadi dia nyinyir itu akan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Akan disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah gak mau hambanya sombong. Ya, gak mau hambanya sombong. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Habib Abdullah Haddad, fa inna man ayyara musliman bidzanbin lam yamut hatta
yubtala bimithli ma ayyarahu bih. Karena seseorang yang merendahkan seseorang atas maksiat yang dia lakukan, yang merendahkan muslim atas dosa yang dia lakukan, menghina seorang muslim atas dosa yang dia lakukan, tidak akan mati sebelum diuji dengan dosa yang sama. Waduh, gawat dah ini. Gawat. Makanya urusan awakmu dewi. Hitungan dosamu, urusi diri kita sendiri, hitung dosa kita. Jangan hidup ngitung dosanya orang lain. Kok kalkulator dari pagi, kalkulator dosanya wong kabeh. Dosanya dia sekian, dosanya dia sekian, dosanya dia sekian. Jadi hidup ini kalkulatornya cuma ngitung dosanya orang lain. Ya, tapi dosanya sendiri nggak pernah dihitung. Akhirnya apa? Lupa daratan, lupa lautan. Entah hidupnya di mana itu. Ya, di darat enggak, di laut enggak, di udara enggak tekan juga. Ngambang yora, kelop yora ya, napak yora. Enggak tahu itu hidup yang seperti apa, yang seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, tugas kita bagaimana? Introspeksi diri sendiri, tutup aibnya orang lain. Kalau memang kelihatan bisa nasihati, gak bisa nasihati, angkat tangan, doakan. Gampang tahu urip? Gampang, lu digawe angel. Urip, kumpul-kumpul, udah dengar berita baru belum? Baru. Ini berita yang terbaru, viral. Bukan cuma dunia, alam jin juga viral, Masya Allah. Kaya-kaya ngerti alam jin, ya. Viral ini. Ini yang model begini nih, yang ngomong, yun tenono. Ini kalau begitu nanti akan diuji yang sama. Mau bu diuji yang sama? Enggak, tugas kita mendoakan. Kalau ada muslim terjerumus dosa, doakan dapat hidayah dan ampunan. Kalau ada orang yang berbuat salah, tutup aibnya. Mintakan ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya kemampuan nasihati. Nasihat itu pakai ilmu loh. Orang asal-asalan. Tahu tuh yang namanya enggak sholat itu dosa. Lihat tetangganya enggak sholat, parani. Ya, saya mau nasihati, tetangganya parani. Kata Ustadz suruh nasihatin. Ini pengajiannya belum selesai dia. Kata Ustadz Ustadz kan jelaskan pakai cara. Nah caranya dia nggak belajar. Tonggonya diparani jam 2 wengi, jam 2 malam. Wah. Keluar. Kenapa? Kamu tuh kalau nggak sholat mati malam ini rokok. Setonggone ngomong, gue sedan. Kamu gila jam 2 malam gedor rumah saya. Ini buat saya nggak nyaman. Wah gelut akhirnya. Akhirnya berkelahi. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Atau ada orangnya ngomongnya ya kasar. Mas kamu kalau nggak sholat neraka loh. Saya nggak mau punya tonggo seperti kamu. Nanti itu balaknya itu juga bukan cuman kamu. Saya ini juga tonggomu kena balaknya nih kalau nggak nasehatin. Jadi saya nanti bisa kena musibah gara-gara kamu tuh mas. Masya Allah. Ya, ini yang dinasihati bukan tambah seneng. Kira-kira gedem-gedem enggak tuh? Yuk, bahasa Indonesia apa gedem-gedem tuh? Wes gedem-gedem gitu ya. Marahnya luar biasa. Ya bukan begitu caranya. Caranya bukan seperti itu. Ada caranya. Nasihat. Nasihat itu tujuannya yang dinasehati sadar. Dicontoh nih toh. Orang yang lagi duduk enggak sholat. Assalamualaikum. Derek langkung. Tidak pundi. Masjid riyen sekedap mungkin. Masjid. Pulang mampir di sapa meneh. Syukur-syukur dari masjid pas habis di pengajian yasinan ada roti. Berkah saking masjid. Masya Allah. Susu yang batin ya. Lah aku ki diampiri terus dikai roti terus ya. Gak tahu melu. Habisan-habisan tak melu. Kan begitu ya. Ada caranya. Bukan mulut ngomong. Makanya dikatakan kalau kamu melihat kemungkaran, kalau kamu rubah dengan mulutmu, dengan tindakanmu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tinggalkan, diamkan, cukup kamu ingkari dalam hati dan doakan. Contoh, orang mabuk, maksiat atau enggak maksiat? Maksiat. Tapi kalau kamu datangi, kamu nasehatin, dia marah, kemudian dia dalam keadaan mabuk, berkelahi, bisa bunuh toh? Nah kalau kejahatannya dia membunuh, mabuk sama membunuh itu besar mana dosanya? Besar membunuh, betul ya? Besar membunuh. Nah ini nanti kalau kamu nasihati, dia bisa bunuh kamu. Kamu nasihatin, dia bisa bunuh orang lain. Maka diamkan saja, ingkari dalam hati. Jangan sampai dia menimbulkan dosa yang lebih besar, terus didoakan.
Nah ini yang sekarang orang lupa, yang banyak nyinyir, nggak tahu dongakno, nggak pernah mintakan ampun, ya nggak pernah ngasih contoh yang baik, nggak pernah nutup aib, yang ada ngumbar aib. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah sepatah nasihat dari Habibullah Haddad tadi mudah-mudahan berkah buat yang berbicara, yang mendengar dan melihat tayangan ini sampai kapanpun juga. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa insya Allah besok Kamis malam Jumat jam 20 WIB kajian eksklusif ya dari Bumi ke Langit episode 2 akan saya selenggarakan di Zoom. Yang berminat ya, yang berminat silahkan daftar ke nomor 0811 2822 001 ya, 0811 2822 001 ya. Insya Allah nanti akan direspon. Nah namanya eksklusif memang berbayar ya, berbayarnya berapa? 100.000 rupiah, hasilnya untuk ngurusin majelis dan lain sebagainya. Judulnya dari umat, oleh umat, untuk umat. Nah semoga yang sudah daftar sudah saya data, yang belum kedata sabar saja, insya Allah akan segera ke data. Yang belum segera nyusul karena kuota terbatas ya, kuotanya terbatas, enggak dibuat maksimal ya, maksimalnya mungkin sekitar 500 atau 600 orang, tidak lebih dari itu. Sementara seperti itu dulu. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca dan mudah-mudahan khususnya ibundanya Ibu Seha wal Afiyah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dan juga semua ibu-ibu kita diberi kesehatan, kesembuhan yang sakit, panjang umur, taatillah, sehah wal afiyah. Mudah-mudahan kita semua diberi Allah Ta'ala rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana Allah menyampaikan kita pada bulan Rajab ini, Allah berkati kita bulan Rajab dan Sya'ban, dan menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waktubna mimman qamahu wa shamahu imanan wa ihtisaban hatta nahdha bil ghufran wal itq minan niran. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عونياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.